Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah Maha melihat, bahwa mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi optimisme adalah ciri orang beriman, dan juga tekanan bukan alasan kita untuk menghalalkan segala cara. Karir bisa naik karena kompetensi, tapi akan lebih mulia karena kejujuran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pejuang Aling Group yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, hari ini kita akan berjumpa kembali dengan podcast Tadarus, suatu program podcast yang didesain khusus untuk Ramadan kita di tahun ini. Seperti yang kita bersama bahwa Ramadan telah tiba, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana segala amal perbuatan kita akan dilipat gandakan, dan juga bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Dan salah satu bentuk ketakwaan, perwujudan dari ketakwaan adalah bagaimana setiap kita ini mempunyai sifat, sikap, integritas, dan juga optimisme dalam menjalani hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Integritas berarti adalah bahwa kita harus amanah, ya, meskipun kita tidak dihargai. Kita harus bersikap jujur meskipun tidak diawasi. Kita harus bersikap konsisten dan istiqomah meskipun tidak dipuji. Dan dalam Ramadan ini kita akan diuji bagaimana kita bisa menahan diri atas sesuatu yang diharamkan, ya, walau itu tidak ada yang melihat, ya. Dan tidak makan walaupun kita sendirian. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah Maha melihat, dan itulah level tertinggi dari integritas. Kita bicara di lingkungan kerja kita, bagaimana implementasinya, ya. Dalam konteks perusahaan, apa sih yang dimaksud dengan integritas, ya? Jadi bahwa kita harus bersikap jujur tadi, ya, tidak memanipulasi laporan, bagaimana kita sebagai pimpinan tidak menyalahgunakan wewenang, ya. Setelah itu kita tidak mengambil hak yang bukan milik kita harus kerja tepat waktu dan bekerja dengan tidak setengah hati, ya. Itu adalah bagaimana kita dalam konteks perusahaan kita bisa berintegritas. Para pejuang Aling Group yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Yang kedua adalah terkait dengan optimisme. Ketika kita bicara masalah optimisme, ini bagaikan sebuah energi bagi seorang mukmin, gitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa mukmin yang kuat akan lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi optimisme adalah ciri dari orang beriman. Ramadan mengajarkan bahwa kita harus selalu sabar dalam kesulitan. Kita harus yakin bahwa setiap ujian ketika kita sabar, maka itu akan membuahkan pahala. Dan kita percaya bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bagaimana implementasi dalam dunia kerja kita? Bahwa tantangan bisnis yang cukup tinggi, yang cukup kompetitif dalam industri kesehatan bukan alasan kita untuk berputus asa. Target yang tinggi yang mungkin sudah dicanangkan oleh top management bukan alasan kita untuk menyerah. Dan juga tekanan, pressure dari perusahaan bukan alasan kita untuk menghalalkan segala cara. Para pejuang Aling Group yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, jadi integritas dan optimisme
kita bisa menjalankannya, ketika itu bisa menjadi nilai-nilai dari diri kita, maka itu akan membuahkan keberkahan. Para pejuang Healing Group yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, integritas dan optimisme ketika kita lakukan dalam hidup kita dan itu bisa menjadi sebuah nilai, maka akan membuahkan keberkahan. Perusahaan bisa bertumbuh karena strategi-strategi yang sudah disusun, tetapi akan bertahan karena integritas. Karir bisa naik karena kompetensi, tetapi akan lebih mulia karena kejujuran. Ramadan mengajarkan kita agar kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan niat kita, dan juga membersihkan cara kita. Dan ketika cara kita bersih, Allah yang akan menjaga hasilnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi terkait dengan integritas, terkait dengan optimisme yang ada dalam diri kita bisa membawa kita lebih baik lagi, terutama dalam bulan Ramadan ini sebagai titik balik kita ke depan untuk bisa membuat hidup yang lebih bermakna. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.